Ini kita jelasin tingkatnya dulu nih. Kalau namanya hijab instan tuh kan tinggal pakai, berarti dia Ya. itu hijab cosplayer versi beginner. Tapi kalau yang kita buat sekarang ini termasuk versi normal karena kita ada tutorial Normal. mempersulit hidup ya. Iya, Kita suka banget tuh menyucuk-nyucuk terus memodel-modeli tapi tidak menghilangkan ciri khas. ciri khasnya gitu. Kemudian yang penting ada headpiece-nya jadi orang tahu kita mau jadi apa. Terus ada lagi nih yang level di atasnya yang very hard. Nah, Jadi kan very hard itu kalau level-level styling hijab nih ada beberapa macam-macam ya. Ada beginner, beginner, ada normal sama kayak medium lah ya. medium, oke. Terus ada hard, Hard, ada very hard. very hard. Tadi yang hijab instan tuh yang di styling, udah dari sana udah di styling tinggal pakai ya. Itu tuh levelnya beginner banget ya. Beginner karena tinggal Beginner pakai, banget. gak ada tantangannya guys. Kalau level kita tuh udah medium berarti ya. Medium, masih ada Medium usahanya. normal medium lah. Normal medium. Terus habis itu Yang ketiga yang hard, Yang itu hard. yang memang model di hijab itu susah banget. Misalnya kalian bayangin aja model rambut karakternya susah banget. model rambut karakternya. Pernah lihat pembukaan air nggak? Kira-kira gimana itu styling hijabnya? Kira-kira begitu. Walaupun aku belum pernah lihat ya. Kira-kira hijab cosplayer kanai pembukaan air itu gimana? Gitu. Tapi ada juga yang very hard. Ada lagi yang very hard guys, yang keempat. Apa? Gimana? Yang very hard itu bukan yang dari style rambutnya ya, tapi yang very hard itu ya literally ini orang nge-styling hijab, tapi masih hijab loh. Masih hijab, tapi stylingnya tuh nggak dibikin ala rambut, tapi masih hijab. Tapi orang tahu lu cosplay karakter apa, dan orang tuh bilang, wah ini masuk banget nih karakternya. Nah kenapa itu dibilang very hard? Karena susah loh ngegabungin antara hijab, karakter, cosplay, fashion jadi satu kesatuan, dan itu sampai match banget. Itu susah guys. Karena biasanya kan kalau hijab-hijab cosplay itu kan kalau milih karakter kan biasanya suka maksain ya hijab stylingnya diapain, terus konversi kostumnya juga ala kadarnya. Tapi kalau yang masih mempertahankan styling hijab, itu styling hijabnya benar-benar di styling loh, bukan hijab harus tinggal digini-giniin doang, benar-benar di styling, tapi sangat cocok, sangat match. Itu adalah level yang very hard. Istiqomahnya yang hard guys. Iya, istiqomahnya itu yang hard. Jadi gimana tadi mengenai hijab instan? Kalau aku bilangnya, kalau pro itu ada pro-nya karena memberikan lapangan pekerjaan bagi pembuat hijab instan. Kalau yang kontranya itu kayak kurang tantangan, kurang asik. Kalau dari aku pribadi sih sebetulnya aku cukup kontra sih ya, karena dari yang pertama memang itu jadi nggak ada gunanya gitu nggak sih kalau kita tuh belajar styling hijab. Kan maksudnya kita menjadi hijab cosplayer kan pasti udah otomatis kita belajar styling hijab nggak sih? Iya. Kayak dulu pertama kali aku cosplay hijab itu literally cuman pakai dalaman hijab doang, terus ini sampaikan hijab diulung udah nggak diapa-apain sama sekali, tidak dipentulin sama sekali, tapi sekarang udah bisa. Jadi kan bangga karena udah naik nih stepnya. Itu yang buat menarik daripada langsung pakai hijab instan itu tadi. Itu kepuasan diri sendiri sih sebenarnya itu guys. Cuma kadang-kadang kenapa ada orang yang memilih hijab instan itu karena kadang-kadang mereka milih karakternya tuh yang rumit-rumit, di bawah klipnya tuh milihnya rumit-rumit, jadi kan mereka nggak ada punya waktu buat styling, terus udah milih karakternya yang ribet. Padahal sebenarnya kalau ke event ya harus pilih karakternya yang simbol-simbol dulu aja nggak sih? Kalau yang istilahnya tuh kalau yang emang rumit itu tuh khusus yang untuk punya spare waktu banyak. Tapi memang hal seperti ini tetap selalu ada pro kontranya, dan ini tuh balik ke kebijakan masing-masing, pilihan masing-masing itu seperti apa. Dan jangan sampai kita terlalu menormalisasi sesuatu, tapi juga walaupun kita kontra juga kayak